Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online, masih dengan pembelajaran 8. Senangnya bisa membaca Al-Quran ya. KD yang kita akan pelajari 3.2, memahami pesan-pesan pokok Quran surah Al-Asr, yang kemudian 3.12 memahami kisah keteladanan Nabi Lut. Kemudian ada 4.22 ini adalah keterampilan ya, nilai keterampilan melafalkan dan menghafal ya. Minggu kemarin kita sudah coba kalian membaca dan menulis ya, ini melafalkan sama juga menghafal. Jadi yang satu lagi ibu ambil dari nilai menyalin kembali surah Al-Asr ya. Oke, kita lanjut pembahasannya masih dengan seperti kemarin ya. Senang bisa membaca Al-Quran, baca hafal Al-Quran, nada lagu cicak. Nah, coba di sini ada lagu, nanti kalian bisa nyanyikan dengan lagu cicak-cicak ya. Baca hafal Al-Quran, pahamilah maknanya, mudah menerapkannya ya, kita amalkan ya. Nah, kita lanjut masuk ke A, melafalkan surat Al-Asr. Siapa di antara kamu yang sudah dapat melafalkan surat Al-Asr? Ayo perhatikan dan dengarkan gurumu melafalkan surah Al-Asr ayat per ayat, lalu tirukan dan lafalkan surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Oke, itu bacaan surah Al-Asr ya. Sekarang kita lanjut ke buku cetak halaman 54 dan 55. Nah, kalian sudah berusaha minggu lalu ya untuk menghafal dan melafalkan surah Al-Asr dengan baik dan benar. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita lihat yang B, menghafal surat Al-Asr ya. Menghafal sudah kalian coba. Menghafal surat Al-Asr itu mudah. Ayo hafalkan. Ayo, aku harus hafal surat Al-Asr. Nah, aku harus hafal ya, maksudnya ini bertujuan baik. Selain untuk hafalan, kita juga menambah ingatan, kemudian ada manfaatnya, yaitu setelah kita hafal surat pendek Al-Asr, kita bisa terapkan dalam keadaan sholat ya. Nah, dalam sholat itu ada membaca surat pendek. Nah, bisa kita ambil surat Al-Asr ya, termasuk surat pendek yang bisa kita praktikkan dalam sholat ya, kegiatan sehari-hari kita. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, lanjut ke surat pendek yang kita sudah hafal. Oke, sekarang kita masuk ke C, pesan surat Al-Asr. Apa sih pesannya? Kita lihat, Al-Asr artinya waktu atau masa. Pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi ya. Jadi manusia itu merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik, menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan ya. Artinya kan demi masa, demi waktu. Nah, jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, ada pepatah mengatakan waktu adalah uang. Jadi kita jangan buang-buang uang, jangan buang-buang waktu ya. Nah, oke, lanjut lagi, kita buka halaman 56 dan 57. Coba, insya Allah aku bisa. Kalian isi dengan jujur ya, beri tanda centang. Aku melafal surat Al-Asr ya. Udah hafal apa belum ya? Yang kedua, aku hafal surat Al-Asr ayat pertama, sudah hafal belum ya? Kedua dan ketiga, aku tahu pesan surah Al-Asr. Apa pesannya tadi ya? Nah, oke, lanjut lagi. Yang keempat, aku menggunakan waktu untuk perbuatan yang baik. Apakah sudah kalian kerjakan memanfaatkan waktu dengan baik? Nah, kalau sudah, kita lanjut. Ayo berlatih. Al-Asr artinya, yang kedua, kita harus titik-titik dalam menggunakan waktu. Yang ketiga, manusia akan titik-titik apabila waktunya tidak dipergunakan dengan baik ya. Oke, lanjut lagi. Yang bagian D, disiplin Nabi Lut ya. Nabi Lut, kalian juga sudah menonton ya video tentang keteladanan Nabi Lut ya. Kita lihat lagi di sini ada pembahasan di buku cetak dan LKS. Nabi Lut membimbing umatnya ke jalan yang benar.
Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat ya. Jadi sikapku ya harus belajar disiplin dari nabi-nabi yang terdahulu ya. Kemudian kita lanjut halaman 58, buku dicetaknya Insya Allah Aku Bisa ya. Kalian isi sesuai dengan kejujuran kalian ya. Aku selalu disiplin belajar ya atau tidak ya. Aku selalu disiplin mematuhi peraturan. Nah, ini tentang waktu ya. Apakah kalian sudah memanfaatkan waktu? Isilah dengan jujur. Kemudian ada tugas kelompok, tidak perlu dikerjakan. Nah, ini juga boleh deh, kalau kalian mau isi boleh isi ya. Kita lanjut ke pembahasan LKS-nya ya. Senang bisa membaca surah Al-Kautsar. Kalau di LKS pembelajaran kedua ya, kalau di buku cetak pembelajaran ke-8. Ini KD-KD-nya yang kalian bisa lihat ya. Kompetensi yang kita akan capai, kemudian ada nilai praktek juga ya. Ini kemarin sudah, Ibu hanya kasih tahu aja untuk kalian bisa pahami lagi. Oke, lanjut lagi ke LKS halaman 12, melafalkan surah Al-Asr ya. Tadi sudah kalian lafalkan dan menghafalkan. Nanti kalian coba baca lagi di rumah ya. Nah, di sini ada keterangan Rasul mengingatkan pada kita, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal berikut, yaitu yang pertama, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, gunakan masa mudamu sebelum datang tuamu, gunakan sempatmu sebelum datang sibukmu, gunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Yang kelima, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Nah, ini adalah manfaat ya, kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya nih. Jangan terlambat. Nanti kalau sudah terlambat biasanya ujung-ujungnya penyesalan. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Jadi kita harus amalkan terlebih dahulu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kemudian yang B, menghafalkan surah Al-Asr ya. Kita harus semangat belajar menghafal. Ini sudah kalian hafal. Kita lanjut lagi ke halaman 14 dan 15 ya. Nah, sebagai siswa yang baik harus mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar. Ketika ada tugas menghafal ya harus semangat. Jika berusaha menghafal surat Al-Asr, sesungguhnya Allah bisa sungguh-sungguh ya, insya Allah bisa kita menghafal dengan cara membaca surat Al-Asr berulang-ulang sehingga hafal dan lancar. Nah, jadi satu persatu ayatnya kalian hafalkan, kemudian sambung lagi ke ayat yang kedua kalau sudah hafal. Nah, pesan apa sih yang terdapat surah Al-Asr ya? Adapun pesan di sini, banyak orang berlomba-lomba untuk dapat mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu ya. Untuk mengetahui waktu, kita pasti terbiasa melihat jam. Jam sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan jam manusia dapat mengetahui waktu. Untuk itu jam sebagai simbol waktu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ketika kita mau mengerjakan sholat pasti memperhatikan jam, karena ibadah sholat sudah ditentukan waktunya. Ketika mau berangkat sekolah pasti melihat jam karena takut terlambat. Begitulah waktu selalu diperhatikan agar kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Jika manusia selalu memperhatikan waktu dengan baik, maka manusia tidak akan merugi. Sesuai dengan surah Al-Asr bahwa manusia diwajibkan mengisi atau menggunakan waktu yang waktunya untuk beramal yang baik agar kelak menjadi pahala dan menjadikannya masuk surga. Dalam surat Al-Asr setidaknya ada kebaikan yang harus kita lakukan, yaitu beriman, beramal baik, serta menasehati agar orang lain berbuat baik dan kesabaran ya. Jadi waktu benar-benar kita butuhkan ya. Ketika kita mau sholat kita lihat waktu, udah jam berapa nih, terlambat apa tidak nih ya. Sholat juga ada ya, sholat 5 waktu. Nah, perhatikan waktu-waktu datangnya masuk waktu sholat ya. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin, jangan sampai buang-buang waktu ya yang tidak bermanfaat. Nah, kerjakanlah sisa-sisa waktu tersebut untuk kegiatan yang bermanfaat. Lanjut ke disiplin Nabi Lut dan alaihissalam ya. Nabi Lut adalah salah satu utusan Allah yang diberi tugas untuk berdakwah ke negeri Sodom. Nah, kalian sudah mendengarkan kisah ya kaum Sodom, di mana kaum Sodom tersebut menyukai sesama jenis ya, perempuan dengan perempuan,
laki-laki dengan laki-laki. Nah, padahal Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup saling berpasangan ya. Nah, di sini kaum Sodom sudah benar-benar lupa perintah Allah ya. Maka datanglah azab yang pedih bagi kaum Sodom. Nah, nanti kalian bisa baca lagi kisah-kisahnya ya. Akhirnya ya diterpa. Nah, ini kalian baca lagi ya. Di sini sama isinya seperti kisah Nabi Lut yang sudah ibu berikan kalian ya. Oke, nah namun istri Nabi Lut di sini ya. Dan pagi-pagi sekali datanglah azab Allah dan negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat ya. Jadi kaum Sodom itu dan negerinya itu mati ya dengan adanya gempa bumi yang diturunkan oleh Allah, azab ya, dan kaum durhaka itu dihujami batu yang sangat besar dan banyak sekali sehingga tidak ada seorang pun yang hidup ya. Jadi di negeri Sodom tersebut tidak ada satupun manusia yang hidup ya. Kemudian istrinya Nabi Lut juga sama, dia termasuk istri yang durhaka karena telah mengkhianati Nabi Lut. Nah, Nabi Lut beserta anaknya selamat ya dari kaum Sodom. Oke, lanjut. Tugas kalian adalah mengisi LKS di halaman 17, 18, 19 ya, bagian A pilihan ganda, bagian B-nya juga di halaman 19. Kemudian bagian C di halaman 20. Jadi semuanya kalian kerjakan dari 17, 18, 19, 20, 21 ya, ini kalian isi. Nah, pembahasan kita pagi hari ini ya sudah selesai. Pembelajaran 8 di buku cetak dan pembelajaran 2 yang masih sama isinya ya sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, dan hafalan yang kemarin ada yang belum nih, ibu minta ya, ibu masih menunggu hafalan dan menyalin surah Al-Asr kembali ya. Oke, selamat bekerja, selamat pagi, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.